Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gun. Bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime 3G Kanojo Real Girl part ketiga. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Tsutsui mencari Igarashi yang kabur. Dia lalu menemuinya di sebuah ruyuk dan memberikan hoodie kepadanya. Kemudian Ishino datang menemui mereka berdua yang sedang duduk di ruyuk. Setelah itu mereka bertiga kembali lagi ke villa. Di sisi villa itu, Tsutsui berbicara hati ke hati dengan Igarashi. Dia lalu meminta maaf kepadanya karena sikapnya yang kurang peka. Namun Igarashi juga menjelaskan dirinya juga benci dengan sikap Tsutsui yang terlalu baik kepada semua orang. Di dalam villa, Takanashi dan Ishino sedang ngajedok di kursi. Mereka berdua membahas sinetron yang terjadi antara Tsutsui dan Igarashi, berharap mereka berdua baik-baik saja. Setelah itu Tsutsui menemui Ishino dan Takanashi, bertanya-tanya tentang Igarashi yang mencintai dirinya dan menganggapnya aneh. Esok paginya Ayado pergi menuju rumah sakit, namun Ito juga ikut mengantarkannya. Di kereta, Tsutsui kepikiran dengan Igarashi yang sudah kehabisan kesabarannya. Tsutsui lalu menemui Igarashi di sekolah. Dengan wajah pundungnya, Igarashi tidak ingin membahas masalah cinta diagonal. Namun dengan menahan rasa deg-degser, tiba-tiba dapat pesan dan menemui Ayado. Di taman itu, Ayado mengatakan kalau dia sangat suka kepadanya. Namun 10 menit sebelumnya, Ayado menjelaskan masalah cinta diagonal yang terjadi. Rupanya Ayado mengatakan rasa sukanya kepada Tsutsui di hadapan Igarashi. Jelas, situasi makin memburuk dan membuatnya pundung. Setelah itu, Tsutsui lari ngabret ke jamban. Di sore hari itu, Tsutsui yang sedang asruk-asrukan didatangi oleh Ito. Dia menjelaskan hal yang disampaikan oleh Ayado kalau suka dengan Tsutsui. Sayangnya Tsutsui lari ngabret dan tidak memberikan jawaban atas rasa cinta Ayado. Kemudian Tsutsui menemui Ishino dan digapluk olehnya. Lalu Tsutsui mengakui kalau kekacauan akibat cinta diagonal di villa itu karena kesalahannya. Kemudian di atap sekolah, Takanashi dan Igarashi saling berduaan. Mereka berdua membahas masalah cinta diagonal. Takanashi lalu membeberkan hal buruk dari Tsutsui, terutama sikapnya yang belah-belah. Namun dibantah olehnya. Igarashi menjelaskan kalau dirinya terlalu egois dan konflik krisis kepercayaan dalam dirinya. Di sisi lain, Tsutsui mengirimkan pesan untuk janjian ketemuan dengan Ayado. Tsutsui bermimpi menemui Ezomichi dan memintanya untuk tegas dalam menentukan sikap. Setelah itu pada sore hari, Tsutsui menemui Ayado di taman sekolah. Sementara itu, Igarashi nyumput di pinggir. Kemudian Tsutsui mengungkapkan kalau dia suka kepada seorang gadis di hadapan Ayado. Lalu Tsutsui menunjukkan kalau gadis yang dia cintai adalah Igarashi. Meskipun kenyataan itu pahit seperti jamu koneng, Ayado pun menerima pengakuan sesungguhnya dari Tsutsui. Setelah itu di hadapan Igarashi, keduanya asruk-asrukan. Selain itu, Ishino melihat sinetron tersebut di lantai 2 sekolah. Kemudian di balik ruyuk, Tsutsui dan Igarashi saling berduaan. Tsutsui bilang kepadanya, "Neng, aa tresno karo koe." Setelah itu mereka berdua pun melakukan peraduan jigong yang ceringe. Ito lalu menemui Ayado yang kini perasaannya sudah ngeplong bagaikan sehabis modal. Kemudian Ayado kembali termehek-mehek akibat terharu. Di sisi lain, Takanashi dan Ishino melihat keterlibatan cinta lok-lokan mereka berdua. Tsutsui lalu menemui Ito pada saat pulang itu. Ito lalu minta maaf atas kejadian kemarin. Selain itu, Ito juga mengakui kalau belum menyampaikan rasa cinta kepada gadis yang dia cintai. Tsutsui lalu mengajak Ito untuk menginap bersamanya. Sementara itu, di masa lalu Igarashi, banyak orang yang mengatakan suka kepadanya. Bahkan om-om suka bapak pun menyukai dirinya.
Sampai akhirnya Igarashi menyadari kalau orang-orang itu suka dirinya karena keindahan knalpot Maman Racing miliknya. Di suatu ketika, dia pernah pacaran dengan lelaki hidung kecombrang, dan pertama kali baginya mendapatkan jigong segar dari seorang lelaki. Dia juga cuman peduli dengan knalpot Maman Racing saja. Hingga akhirnya dia menemukan seorang lelaki Chunihin yang akhirnya menjadi pacarnya sekarang. Dia adalah Tsutsui. Di taman itu Igarashi lalu mengajaknya pergi ke karaoke. Setelah itu mereka berdua pun main bowling alias bola ngagorolong. Tsutsui diajak Ito untuk menonton bioskop di hari Minggu. Namun sayangnya Tsutsui tidak bisa ikut karena ada urusan keluarga. Dia juga menyarankan untuk pergi nonton bareng bersama dengan Ayado. Singkat waktu, Ito nyumput di balik ruyuk saat Ayado menyiram tanaman. Ito pun akhirnya menunjukkan dirinya menemui Ayado. Dia ingin mengajaknya untuk ikut nonton bareng. Pada saat pulang sekolah, Igarashi mengajak Tsutsui untuk kencan lagi. Dia juga mengajaknya untuk nonton bareng. Sementara itu Ishino melihat kedekatan mereka berdua yang membuatnya panas hati. Tiba-tiba mantannya pun datang menemuinya. Kemudian Ishino dengan pakaian gemesnya menunggu kencan bareng seseorang. Sementara itu, Ito juga menunggu Ayado untuk nonton bareng, dan akhirnya dia pun datang. Sayangnya setelah menunggu sampai sore hari, Takanashi datang menghampiri dirinya. Setelah itu Takanashi mengajaknya untuk makan ramen bersamanya. Esoknya Ayado menemui Ito dan mengembalikan tiket. Tsutsui pun kaget karena mereka berdua jadi nonton bareng. Malamnya Tsutsui penasaran dengan perasaan cinta Ito dan Ayado. Dia pun menelepon Igarashi dan mengajaknya untuk botram. Kemudian esoknya Tsutsui juga mengajak Ito dan Ayado untuk botram di taman. Tiba-tiba Tsutsui salting dan membawa serta Igarashi ke sebuah ruyuk. Rupanya skenario ini dilakukannya untuk mengetahui kedekatan mereka berdua. Sorenya saat perjalanan pulang di kereta, Ito pun bertanya-tanya karena tidak biasanya mengajak botram. Tsutsui lalu memintanya untuk menceritakan sosok yang Ito cintai. Ito pun mengakui kalau dia suka dengan Ayado. Padahal 2 tahun lalu, Ito sama sekali tidak memikirkan gadis sekalipun. Setelah turun dari kereta, Tsutsui bersyukur karena akhirnya Ito bisa merasakan gemetar cinta. Kemudian saat pulang sekolah, Tsutsui bersama Igarashi tiba-tiba dicegat oleh seorang lelaki yang rupanya adiknya Igarashi bernama Chika. Dia pun lalu menggaplok Tsutsui hingga tersungkur dan memaksa Igarashi pulang bersamanya. Saat pulang sekolah, Tsutsui lalu dihampiri lagi oleh Chika. Chika lalu mengganti kacamatanya yang rusak. Chika lalu mengajaknya ngobrol di warung kopi. Dia lalu bertanya-tanya kenapa Igarashi suka kepadanya. Menurutnya, Tsutsui adalah laki blah-bloh dan Chunihin. Dia pun lalu memintanya untuk putus dari Igarashi. Sementara itu di sore hari, Tsutsui selalu kepikiran dengan cangkem Chika. Singkat waktu, Ito menemui lagi Ayado. Ito lalu mengajaknya untuk piknik. Tsutsui juga melihat kedekatan mereka berdua. Lalu Tsutsui menghubungi Ishino dan meminta saran darinya. Dia pun mengajaknya ketemuan di restoran. Rupanya, Tsutsui ingin memberikan hadiah yang cocok untuk Igarashi. Lalu Ishino menyarankan agar memberikan cincin kepadanya. Kemudian untuk dapat memberikan hadiah kepada Igarashi, Tsutsui lalu bekerja part-time menjadi badut ancol. Kemudian Tsutsui bertemu Igarashi saat pulang sekolah. Namun Tsutsui tidak bisa pulang bersamanya karena masih ada masalah dengan adiknya yang overprotective. Kemudian Igarashi melihat Tsutsui yang tertunduk lesu dan menghampiri ke mejanya. Malamnya Chika menanyakan kepada Igarashi karena pulang cepat terus. Igarashi menjelaskan kalau Tsutsui tidak pulang bersamanya. Chika juga mengakui kalau sebelumnya dia mengancamnya untuk memutuskan hubungannya. Mereka berdua pun ribut. Rupanya Chika bukan adik sebenarnya dan diduga akan menikung Igarashi menjadi pacarnya. Saat olahraga, Ito pun tigoleprak terkena bola. Setelah sadar, Igarashi pun lalu menemuinya.
Ito mengatakan kepadanya kalau Igarashi adalah teman yang penting baginya juga. Setelah itu Tsutsui dihampiri oleh Igarashi dan menanyakan kegiatannya setelah pulang sekolah. Igarashi khawatir terhadapnya. Rupanya secara diam-diam Tsutsui bekerja dan memberikan cincin tersebut sebagai hadiah untuknya. Dan lagi-lagi, kecupan adu jigong pun tak terhindarkan. Di akhir cerita, pada malam yang poek itu, Takanashi mengajak Igarashi dan bebenguknya untuk makan ramen. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.